Update terbaru tentunya kali ini Pak Prabowo tidak main-main, dan kali ini Pak Prabowo akan meratakan semua manusia-manusia yang bikin gaduh, termasuk manusia-manusia yang ingin memakzulkan Mas Gibran dan membenci Pak Jokowi dan keluarganya. Dan manusia-manusia tersebut adalah manusia yang merupakan ternak dajjal ya guys, yang demo, propaganda, makar yang dibiayai oleh para koruptor. Jadi manusia-manusia yang ingin menghancurkan atau menjadikan Indonesia sebagai kacau, termasuk siapa lagi kalau bukan teroris ya, Abraham Samad, CS-nya, dan tentang alumni Purnawirawan ya tentunya. Alumni Purnawirawan yang ingin memasukkan Mas Gibran, tentunya Pak Prabowo tidak segan-segan dan tidak tebang pilih. Semuanya yang mengganggu, mengacau stabilitas keamanan nasional dan yang ingin menghancurkan Mas Gibran atau memasukkan Mas Gibran, yang membenci kepada Pak Jokowi, semuanya bakal akan diratakan oleh Bapak Prabowo yang selaku Presiden Republik Indonesia yang tentu kita cintai ya guys. Perlu diketahui bahwa Mas Gibran dan Pak Jokowi adalah bukan manusia kaleng-kaleng ya guys, yang tentunya dia memiliki kekuatan selevel tingkat dewa yang tidak mudah dimajukan. Oke, sebelum melanjutkan video lebih lanjut, agar kita tidak paham, tentunya kita tonton dulu cuplikan video berikut ini. 5 kesaktian Gibran. Jangan gegabah usulkan pemakzulan Gibran. Para purnawirawan sebaiknya tahu dulu, Gibran itu bukan politisi biasa. Kesaktiannya level dewa. Mulai dari drama Mahkamah Konstitusi yang katanya dijahit rapi, hingga lolos dari badai hujatan netizen tanpa satupun luka. Dan saya beri peringatan, apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal-jenderal dari manapun, apakah jenderal dari TNI atau jenderal dari polisi atau mantan jenderal, tidak ada alasan kami akan bertindak atas nama rakyat. Saya yakin di ruangan ini kalau kita sudah hadir di sini, itu berarti kita sudah sepakat semua ya, bahwa kita akan melawan kesaliman Jokowi dan rejimnya. Itu ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mungkin juga kita sudah sepakat dengan para purnawirawan ya, yang sudah disampaikan beberapa hari yang lalu, bahwa kita tetap konsisten meminta Gibran untuk mundur. Kira-kira seperti itu ya. Jadi jangan ada takut di sini. Kalau kita minta Gibran mundur itu berarti kita bisa makar. Nggak usah ada takut-takut seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, pesan saya kepada Bung Rismon, Roy Suryo, Dr. Tifa, dan Bung Fadila, santai saja menghadapi laporan ini, karena saya anggap ini semacam intimidasi kecil aja. Nggak usah dianggap hebat ini, intimidasi yang kecil, kerikil. Tahu nggak itu kalau kerikil ada di depan kita tendang aja begini. Jangan terpancing oleh isu-isu yang berarti atau hal-hal yang sekiranya tidak produktif. Saya sendiri saja tidak pernah menanggapi. Tapi saya memonitor Bapak Ibu, teman-teman di sini ada yang proaktif untuk memberikan penjelasan, klarifikasi di media-media, di beberapa talk show. Saya terima kasih sekali, dan sekali lagi saya tidak akan memberikan klarifikasi atau sanggahan. Saya hanya fokus bekerja saja membantu Pak Presiden. Pak Prabowo ini lagi diancam bos, lagi diancam oleh mafia-mafia. Ayo kita dukung, kita jaga Pak Prabowo daripada kita ngejagain si Rismon masih Roy Panci gitu loh. Kalau memang si Rismon sama Roy Panci sekarang akhir-akhir ini udah mulai survei kuburan, ya udah siapin aja kuburannya gitu loh. Kan udah mulai demen-demen survei kuburan tuh, siapin aja makamnya buat mereka berdua, batu nisannya disiapin atas sama Roy Suryo, Rismon, Kanipar, Dr. Tifa. Mana tahu pengikutnya bisa ziarah di situ tiap malam Jumatan gitu, dapat berkah daripada hoak-hoak terus gitu loh. Itu yang tadi sini ini perlu adanya kedewasaan ya di dalam berbangsa dan bernegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya Fandul Official. Kali ini saya akan bahas tentang kasus Roy Suryo, Panji, CS dan para pembenci Pak Jokowi dan Mas Gibran, yang termasuk orang-orang yang ingin memakzulkan Mas Gibran. Dan kali ini Pak Prabowo akan meratakan semua para pembenci dan penghina Pak Jokowi juga Mas Gibran, baik itu jenderal yang ingin memasukkan
Mas Gibran, dan tentunya siapapun baik dari Jenderal TNI atau Polri, siapapun yang ingin menghancurkan Mas Gibran atau memajulkannya, maka Pak Prabowo tidak ambil pusing dan dia tidak tebang pilih. Semua, apalagi yang suka demo dan propaganda makar yang dibiayai oleh koruptor, bakal Pak Prabowo akan meratakan semua itu. Kita dengarkan statement dari Pak Prabowo. Dan saya beri peringatan, apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal-jenderal dari manapun, Ya betul ya. apakah jenderal dari TNI atau jenderal dari polisi atau mantan jenderal, tidak ada alasan kami akan bertindak atas nama rakyat. Betul Pak Prabowo ya, itu sekali ya. Betul, dan tentunya kami sebagai rakyat Indonesia mendukung. Sebagai sesama pimpinan partai, saya ingatkan anggota-anggota semua partai, termasuk partai saya Gerindra, cepat-cepat kalau ada terlibat, Anda jadi justice collaborator. Anda laporan aja, karena walaupun kau Gerindra, tidak akan saya lindungi, saudara-saudara. Itu ya guys. Jadi walaupun dari pihak para pemakzulan atau para pembenci Pak Jokowi atau pembenci Mas Gibran, walaupun dia dari partai sendiri pun, partainya Pak Prabowo, dia tidak akan segan-segan untuk bertindak. Nah, ini keren banget ya guys. Dan siapakah kelompok-kelompok pemakzulan tersebut? Tentunya kita lihat ini. Salah satu orang yang ingin menghancurkan negara ini atau ingin menginginkan Pak Jokowi diadili dan Mas Gibran dimanjurkan. Kita dengarkan statement siapa lagi itu, bukan Abraham Somad ya guys. Saya yakin di ruangan ini kalau kita sudah hadir di sini, itu berarti kita sudah sepakat semua ya, bahwa kita akan melawan kesaliman Jokowi dan rejimnya. Yang pertama. Ini sudah makan ya guys. Kemudian yang kedua, mungkin juga kita sudah sepakat dengan para purnawirawan ya, yang sudah disampaikan beberapa hari yang lalu, bahwa kita tetap konsisten meminta Gibran untuk mundur. Nah, itu guys, minta Gibran kira-kira seperti itu ya. Jadi jangan ada takut di sini. Kalau kita minta Gibran mundur, itu berarti kita bisa makar. Nggak usah ada takut-takut seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, pesan saya kepada Bung Rismon, Roy Suryo, Dr. Tifa, dan Bung Fadila, santai saja menghadapi laporan ini, karena saya anggap ini semacam intimidasi kecil aja. Nggak usah dianggap hebat ini. Intimidasi yang kecil, kerikil. Tahu nggak itu kalau kerikil ada di depan kita tendang aja begini. Kan gitu. Ini bukan batu sandungan yang besar yang perlu kita angkat rame-rame, ini cuma kerikil. Jadi nggak usah terlalu apa ya, nggak usah terlalu lebay bahasa anak sekarang ya. Waduh, itu ya guys, jelas sekali ya guys bahwa Abraham Somad ini adalah salah satu makar untuk mengajak para pembenci seperti Roy Suryo Panci, Rismon, Tifa, dan sebagainya. Ya, termasuk dalam kelompoknya yaitu siapa lagi, bukan Supan Palau, dan termasuk ini ya guys, inilah kelompok yang mencoba ingin mengganggu Mas Gibran, yang intinya ingin memakzulkan juga. Kelompok ini dia berencana juga akan mengadakan demo ya, atau makar besar-besaran ya guys katanya, dan diawali dari Solo. Kita dengarkan manusia-manusia beda ini ya guys. Wabarakatuh. Salam. Teman-teman semua, malam hari ini kita mencoba untuk menjelaskan kepada seluruh khalayak bahwa kita akan ada agenda besar pada hari Senin dan Selasa depan, yaitu pada tanggal 27 dan 28 Oktober 2025 bertempat di Solo. Nah, hari ini kita mencoba untuk memberi semacam penjelasan awal, dan hadir di tempat ini sebelah kanan saya Bang Ade, khusus datang dari Medan
untuk ikut manusia mendukung gerakan ya. Mimbar Rakyat ini. Gerakan yang ya? kita awali di Kota Solo dan mudah-mudahan akan bergerak terus secara maraton di beberapa kota di Jawa Tengah, juga di beberapa daerah di Indonesia. Kabar terakhir sudah ada persiapan di Bandung, Jawa Barat, dan juga ada di Medan, kemudian akan nyusul. Nah, kita harapkan gerakan Mimbar Rakyat ini akan bergerak terus-menerus sampai pada titik di mana wakil presiden baru terpilih yang pengganti Gibran bisa dilantik. Kita upayakan itu secepat mungkin, sesegera mungkin dengan gerakan Mimbar Rakyat dari kota ke kota ini. Hadir pada malam hari ini, sebelah kanan saya ada Mas Andika, seorang lawyer dari Kota Solo yang sudah beberapa kali atau beberapa kesempatan melakukan yudisial, kegiatan terkait dengan penuntutan ya, kelas tompel terkait dengan ijazah palsu dan seterusnya. Di sebelah kiri saya ada Mas Suroto yang sudah andil besar terhadap kesalahan ini ya. Ya, kita berharap mudah-mudahan ini bisa menjadi satu cara untuk memperbaiki. Kita berharap mendapat dukungan dari rakyat keseluruhan. Rakyat yang mana, guys? Dukung kita kamu, perlu manusia bergerak, kita perlu bersama-sama untuk meyakinkan rakyat bahwa ini harus kita lakukan agar ada perbaikan untuk bangsa Indonesia ke depan. Yang jelas ini kelompok-kelompok atau gerombolan manusia-manusia biadab yang ingin merongrong pemerintahan Pak Prabowo Gibran ya guys. Dan manusia ini dia mengataskan nama rakyat, tapi rakyat mana? Rakyat iblis mungkin ya guys ya. Karena dia ini tujuannya adalah ingin memasukkan Mas Gibran dan dia katanya sudah ada penggantinya. Kira-kira siapa penggantinya? Abah kan? Waduh, ini parah ini orangnya guys. Dan kalau kita lihat ya, manusia seperti ini adalah ini harus segera ditumpas dan ratakan ya Pak Prabowo ya. Jadi nggak mengganggu terus gitu ya guys. Dan kali ini ya kita tahu bahwa Mas Gibran itu bukan seorang manusia biasa ya guys. Yang saya lihat Mas Gibran ini adalah orang yang kokoh, kuat, berani, tegas dan berjiwa muda. Ini adalah tokoh-tokoh Gen Z ya, Gen Z ya. Tahu nggak? Ada 5 kesaktian yang ada pada diri Mas Gibran ya. Jadi Mas Gibran ini bukan kaleng-kaleng ya guys. Kita dengarkan statement ini ya guys. Ada 5 kesaktian Mas Gibran dan dia tidak mudah untuk digulingkan, apalagi ditumbangkan atau dimanjurkan. Kita dengarkan statement ini ya guys. 5 kesaktian Gibran. Jangan gegabah usulkan pemakzulan Gibran. Para purnawirawan sebaiknya tahu dulu, Gibran itu bukan politisi biasa. Kesaktiannya level dewa. Mulai dari drama Mahkamah Konstitusi yang katanya dijahit rapi, hingga lolos dari badai hujatan netizen tanpa satupun luka. Lalu isu soal orientasi seksual, akun Fufu Fafa, Gibran cukup senyum. Isu pun hilang seperti asap rokok murahan. Dislike monolog soal bonus demografi, Gibran lempar mantra hilirisasi. Dan like-nya meledak, melebihi viewer. Bahkan saat akun Instagramnya kedapatan follow akun judi online, Gibran tetap santai. Tak ada klarifikasi panjang, tak ada drama, cukup diam, dan semuanya hilang dalam 24 jam seperti Instastory. Jadi, mau makzulkan Gibran, mimpi siang bolong? Silakan coba. Gimana menurutmu? Gibran kebal isu atau hanya pintar diam? Tulis opinimu di kolom komentar. Follow untuk konten politik terkini yang berdada dan segar lainnya. Jelas sekali ya, ada 5 kesaktian Mas Gibran yang tidak bisa dikalahkan. Dan tentunya kita tahu bahwa Mas Gibran adalah bukan manusia kaleng-kaleng ya guys. Kesaktian Mas Gibran itu selevel dewa guys. Jadi nggak mudah untuk dimajukan. Dan hanya orang goblok dan bodoh saja yang ingin memajukan Gibran gitu ya guys. Dengar baik-baik ini ya guys. Kalau kita lihat ya, Abraham Samad ini termasuk manusia yang nggak waras ya. Rombongan Samad itu selalu memframing nggak sesuai dengan fakta. Semakin jelas saja ya guys, tersangka Abraham Samadnya harus kita hukum, alias kita tangkap juga ya bersama Rasul Padi CS ya. Kalau dibiarin bahaya manusia ini. Kita dengarkan statement berikut ini guys. Dan memang di antara 12 orang baru Abraham Samad yang memenuhi panggilan. Dari sisi ini mungkin kita apresiasi ya ke Abraham Samad. Betul. Tetapi setelah dia dipanggil setelah 10 jam pemeriksaan, betul, ya kan? Justru ya Abraham Samad dengan rombongan ya. Yang seolah-olah mereka didukung oleh civil society, kan selalu begitu bahasa saya mereka sampaikan. Betul. Mereka si Samad mengatakan bahwa dia merasa ini adalah pembungkaman, ya kan? Ini adalah pembungkaman dari kebebasan berpendapat. Ya. Kita kan nggak mungkin lagi mengajarkan Samad
mana cara-cara membungkam, mana cara-cara yang memang dia kebablasan. Betul. Gimana komentar Anda? Ya, sebenarnya Pak AS ini kan adalah berawal dari seorang advokat, Ya. yang kemudian ya kan meniti karir dari advokat hingga sampai menuju puncak yaitu ketua KPK. Artinya secara prosedur hukum Pak AS ini sangat mengetahui dan mendalami seluruh prosedur hukum dan seluruh aturan-aturan hukum yang harusnya berlaku di Indonesia. Sehingga apabila dalam suatu podcast kemudian kemudian melakukan suatu penggiringan opini untuk menyerang kehormatan seseorang, itu artinya kan sudah memasuki unsur itu terhadap suatu tindak pidana. Jadi menurut saya ya Pak AS ini harusnya lebih profesional. Karena kenapa? Dia adalah advokat dan mungkin saat ini masih advokat, dan saya rasa dengan statusnya sebagai advokat itu dia sudah jauh lebih tahu terkait dengan hukum, perilaku hukum yang harus dia tegakkan gitu loh. Jadi ketika dia berusaha dalam podcastnya, karena gini, terkait dengan laporan Pak Jokowi terhadap para terlapor ini, itu ada 26 postingan yang salah satunya mungkin postingan itu berawal dari yang dilakukan oleh Pak AS ini di dalam suatu acara-acara tertentu. Sehingga acara podcast itu yang ketika dihadirkan sebagai barang bukti, alat bukti kepada penyidik oleh Pak Jokowi, menurut mereka itu ada unsur pidana, kemudian dinaikkanlah status penyelidikan menjadi penyidikan. Jadi jelas. Jadi ini bukan lagi namanya kriminalisasi. Kalau kriminalisasi itu kita tidak menyerang orang. Kalau artinya dengan ada tindakan kita berusaha menyerang orang, kemudian menggiring suatu opini, menggiring pendapat-pendapat orang untuk meyakinkan orang bahwa produk yang digunakan oleh Pak Jokowi adalah produk palsu, ya ini udah bahaya. Berarti ini penggiringan opini lagi. Ini jelas penggiringan opini. Di satu sisi Abraham Samad di dalam podcast-podcastnya lakukan penggiringan opini juga. Menurut saya udah jelas itu penggiringan. Sementara saat ini juga ketika statusnya sudah masuk ke penyidikan, dia juga melakukan penggiringan opini lagi. Jelas. Ini kriminalisasi, ini pembungkaman. Iya, sebelum diperiksa kita lawan terus. Kezaliman kita lawan terus. Setelah diperiksa 56 pertanyaan selama 10 jam, setelah keluar beda lagi bahasanya bahwa ini kriminalisasi, kan kita bingung. Polisi mengambil tindakan hukum dibilang kriminalisasi. Tapi ketika kita waktu melakukan podcast itu kita tidak sampaikan bahwa mungkin ada aturan-aturan yang harus dibatasi. Sehingga kita jangan kebablasan gitu. Jadi kalau udah nyebut nama secara vulgar kemudian menggiring, meyakinkan, dalam podcast itu kan menurut saya ada motifnya adalah meyakinkan seluruh rakyat Indonesia bahwa Pak Jokowi menggunakan produk palsu. Kan ini bahaya. Ya kan, sementara apa sih salahnya Pak Jokowi terhadap AS ini? Ingat loh ya, Pak AS ini pernah melakukan tindak pidana dulunya, pernah ditersangkakan oleh Barreskrim. Ya kan, kemudian Pak Jokowi juga meminta Jaksa Agung untuk melaksanakan deponering. Oh, jadi Pak Jokowi justru yang meminta Jaksa Agung mendeponering kasusnya Pak Abraham Samad. Pak Abraham Samad. Jadi ini saya bingung. Kenapa kok dia malah harus berterima kasih kepada berterima kasih kepada Pak Jokowi? Kenapa malah sekarang menyerang Pak Jokowi? Kan bingung kita. Katanya mau melawan kezaliman. Kezaliman apa yang dia peroleh dari Pak Jokowi? Kebebasan loh yang dia peroleh. Harusnya dia disangkakan pasal pemalsuan terhadap seseorang bernama seorang wanita. Saya lupa itu wanita yang siapa namanya. 263 itu jelas itu ancaman di atas 5 tahun itu. Jadi harusnya lebih soft lah, lebih wise lah, lebih profesional lah sebagai seorang advokat apalagi sekarang mengatasnamakan aktivis. Jadi memang Abraham Samad ini ada manusia tidak tahu berterima kasih kepada Pak Jokowi yang dulu telah menolong dia dari kasusnya ya guys dengan wanita. Dan manusia seperti ini memang nggak tahu diuntung ya guys. Justru sekarang malah menyerang Pak Jokowi, bahkan memfitnah Pak Jokowi dan ingin makar terhadap pemerintahan Pak Prabowo Gibran. Ini kan sudah keterlaluan ya guys. Jadi manusia seperti ini ya, ini harus harus diperjelas hukumnya ya, sehingga tidak lagi semena-mena ya guys. Roy Suryo ini adalah termasuk Tiva Rismoni akan terus-menerus ya membuat buku. Dia menyatakan bahwa kasus Pak Jokowi selesai dari mana ya guys? Dia yang menyatakan selesai karena dia ketakutan ingin dipenjara, sehingga dia nanti akan membuat buku lagi tentang Mas Gibran, yaitu judulnya adalah Gibran Black Paper. Kan manusia seperti ini biadab sekali ya guys. Dia sudah memframing, menghina Pak Prabowo, menghina Pak Jokowi, menghina Mas Gibran. Setelah itu Pak Jokowi juga dibuat buku yang namanya Jokowi Web People. Kemudian sekarang ini membuat lagi buku yang namanya Gibran Black Paper. Ini manusia durjana memang ya, manusia seperti teroris ini ya guys. Kita dengarkan statement berikut ini dari Tiva ya, termasuk teroris ya guys.
soal ijazah Joko Widodo itu sudah selesai ya, dan sudah kami Selesai buka, dan saat ini ya, kami guys, sedang ya? sosialisasikan Belum selesai hasil penelitian kami dalam bentuk buku Jokowi's White Paper ini ke seluruh Indonesia. Nah, saat ini tahap yang berikutnya kami sedang melakukan penelitian paralel. Yang pertama adalah terkait dengan riwayat pendidikan Gibran Rakabuming Raka. Judulnya yang nanti insya Allah November 2025 akan kami rilis. Judulnya adalah Gibran's Black Paper. Ya, insya Allah dalam waktu dekat. Jadi data-data primer sudah kami kumpulkan, metodologi riset melalui 4 bidang, bahkan ya nanti akan buku Gibran's Black Paper itu juga akan ada telaah dan analisis hukum dari Pak Dr. Refli Harun. Jadi nanti akan tambah lengkap, dan kemudian kami juga akan mendorong agar hasil penelitian kami dalam bentuk buku Gibran's Black Paper ini akan menjadi alat, akan menjadi sebuah bukti untuk melakukan pemakzulan terhadap Gibran. Ya. Jelas sekali ya guys, ini manusia-manusia yang tidak tahu dia untung, dia ingin memakzulkan Mas Gibran. Berharap Pak Prabowo harus menuntaskan orang seperti ini ya guys, harus diratakan manusia seperti ini, karena kalau tidak dia akan mengacau dan mengganggu terus-menerus ya guys ya. Wapres Gibran tidak akan menanggapi serangan fitnah maupun isu-isu dari siapapun yang isunya negatif, apalagi hinaan, cacian, termasuk Suwan Palal yang menghina Mas Gibran, Roy Surapadi CS atau teroris yang menghina Mas Gibran, dia tidak bakal menanggapi. Jelas-jelas dia tidak menanggapi dan dia mengabaikan itu semua. Yang penting Mas Gibran tetap kerja. Kita dengar statement dari Mas Gibran. Jangan terpancing oleh isu-isu yang berarti hal yang sekiranya tidak produktif. Saya sendiri saja tidak pernah menanggapi. Tapi saya memonitor Bapak Ibu, teman-teman di sini ada yang proaktif untuk memberikan penjelasan, klarifikasi di media-media, di beberapa talkshow. Saya terima kasih sekali, dan sekali lagi saya tidak akan memberikan klarifikasi atau sampaikan. Saya hanya fokus. Betul Mas Gibran, dia hanya fokus untuk selalu bekerja, dan jangan tahu lagi manusia-manusia yang biadab, apalagi manusia-manusia seperti teroris, Suwan Palal ya, dan manusia-manusia seperti Abraham Samad ya, ini yang tidak perlu terima kasih, yang selalu ingin makar dan ingin menggulingkan pemerintahan Pak Prabowo Gibran. Ini manusia seperti ini kenapa harus dibiarin? Tolong dari penegak hukum, Pak Polda Metro Jaya, kemudian Kapolri, tolonglah manusia seperti ini segera ditangkap ya, dan segera jebloskan penjara, karena apabila dibiarin negara ini akan semakin gaduh, kacau, carut marut dan semrawut, sehingga rakyat Indonesia tidak ada ketangan sama sekali. Hanya gara-gara ulah segelintir manusia-manusia bodoh, biadab yang selalu bikin onar di negeri ini. Siapa lagi bukan teroris Abraham Samad dan CS-nya ya. Pokoknya manusia-manusia yang selalu bikin gaduh itu adalah termasuk manusia pengacau yang harus diratakan, berantas semuanya gitu ya Pak Prabowo ya. Itu harapan kami ya kan. Dan kita sebagai Indonesia berdoa semoga Indonesia semakin baik, ekonominya semakin oke, dan rakyat Indonesia hidup penuh dengan keberkahan, sejahtera semuanya. Oke, salam waras, salam NKRI harga mati, dan semangat buat kalian semuanya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.